Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita datang ke makam, biasanya kita mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minin wal mu'minat. Ya. Pertanyaannya, apakah salam itu didengar? Apakah orang yang dikunjungi di kubur itu, kita melakukan ziarah kubur itu, apakah juga tahu baru sedang dikunjungi? Jadi pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita semuanya, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu mengetahui ziarahnya orang yang hidup? Nah, ini menarik bagi kita ya. Eh, sehingga menjadi judul bab di dalam buku Roh. Ya. Judul aslinya itu Ar-Roh. Ya. Judulnya ini adalah Al-Mas'alatu Al-Ula Wahya Hal Ta'rifu Al-Amwat Ziyaratal Ahya Mahum Amla. Masalah yang pertama adalah apakah orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal itu mengetahui, mengenali ziarahnya orang-orang yang hidup dan mengetahui salam yang diberikan kepada mereka ataukah tidak. Nah, kita awali dengan sebuah riwayat ya. Dengan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Sahabat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya wa yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi wa ruhahu hatta yarudda alaihi assalam fahadha nasun fi annahu bi ainihi wa yaruddu alaihi assalam. Maknanya adalah ini hadis diriwayatkan oleh Abdul Bar, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, tidaklah ada di antara orang Muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah membalikan rohnya kepadanya hingga ia membalas salamnya itu. Jadi ternyata salam kita itu didengar. Salam kita itu didengar oleh orang yang ada di alam kubur. Kemudian salam kita itu dijawab juga. Nah, cuman jawabannya sudah tentu tidak didengar ya. Tidak didengar oleh kita, orang yang berziarah. Nanti menakutkan ya. Demikian juga adabnya kalau kita berziarah kubur, walaupun kuburannya itu luas ya. Kita tidak boleh melakukan memberi salamnya itu dengan keras-keras ya. Cukup dengan pelan saja. Assalamualaikum ya ahla diyar minat itu kita ucapkan secara pelan saja, jangan dikeraskan. Jangan beralasan, lu ini kan kuburannya luas sekali, nanti yang pojok sana juga ikut dengar. Insya Allah dengan salam yang pelan saja itu sudah didengar oleh seluruh orang yang ada di kubur itu. Tapi perlu kita pahami, kuburan beda dengan alam kubur. Ini perlu kita pahami, jangan sampai kemudian kita beranggapan, oh berarti kuburannya segini ya, kira-kira amal kubur itu ukurannya seluas kuburan ini ya. Ya mestinya tidak begitu ya, enggak begitu. Jadi alam kubur ini jauh lebih luas dari apa yang bisa kita lihat di kuburan itu. Ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dan terbujur di dalam kuburnya bisa mengetahui dan juga membalas salamnya. Nah, kemudian ada lagi riwayat di dalam As-Sahihain. Dalam Sahihain dinyatakan ini bahkan dikatakan di Ar-Roh itu min wujuhin muta'addadah ya. Min wujuhin mu'addadatin. Jadi dengan apa? Dengan wajah yang banyak, dengan ungkapan-ungkapan yang banyak ya.
atau dengan riwayat yang banyak dari beberapa jalan begitu ya. Bahwa beliau Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar di kalangan musyrikin Quraisy dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Kemudian beliau mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan, ya Fulan ibnu Fulan, ya Fulan ibnu Fulan. Hal wajadtum ma wa'ad wa'adakum Rabbukum hakon. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian kepada kalian bahwa itu benar? Fa ini wajadtu ma wa'adani Rabbi hakon. Sedangkan aku sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanku bahwa itu adalah benar. Nah, ini jadi Rasulullah di hadapan mayat-mayat itu mengatakan seperti itu. Jadi disebut satu demi satu. Nah, maka Umar bin Khattab yang melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang yang sudah menjadi bangkai, ya, sudah meninggal?" Beliau menjawab, "Demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab." Jadi, apa yang kita kira bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak tahu apa-apa ya, itu kan jasadnya. Tetapi rohnya lebih mendengar dari diri kita. Ya, ya, semacam orang yang ada sep ini apa eh, permisalan ya, permisalan atau analogi. Seperti kalau bayi yang ada di dalam perut, nah tentu dia eh, apa lebih apa itu lebih yang lebih tahu adalah orang yang ada di dunia daripada orang yang ada di dalam perut ibunya. Nah, demikian juga orang yang di dunia ini, maka orang yang ada dalam kubur lebih tahu tentang kita gitu ya, tentang kita. Jadi apa yang ada pada yang terjadi yang di dunia ini, kemudian berita itu akan disampaikan kepada mereka. Berita itu akan sampai kepada orang-orang yang di alam kubur. Nah, bahkan Rasulullah itu menyebutkannya dengan eh, walladzi ba'atsani bil haq ma antum ma lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Demi zat yang mengutus aku dengan kebenaran. Nah, tidaklah kalian itu lebih mendengar apa yang aku ucapkan, lebih lebih jelas mendengarnya daripada mereka. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Ya, kalau mereka kemudian menjawab, roh itu menjawab nanti jadi suara tanpa rupa, menjadi heboh nanti ya. Nah, ini adalah eh, pertanyaan yang tentang tadi, apakah orang yang ada di alam kubur mendengar ziarahnya orang yang meninggal? Jawabannya adalah ternyata mereka mendengarnya. Nah, kemudian inilah yang kemudian menjadi syariat bagi kita semuanya, supaya kita mengucapkan salam kepada ahli kubur ketika kita sedang berziarah kubur. Orang-orang salaf telah menyepakati hal ini, orang-orang terdahulu, dan banyak asar yang diriwayatkan dari mereka bahwa orang yang meninggal dunia dapat mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup di atas kuburnya, dan dia merasa gembira akan kedatangannya. Nah, kalau berikutnya ini adalah eh, testimoni. Testimoni orang-orang yang di dalam mimpinya kemudian ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, dalam hal ini memang sekali lagi kita punya sikap yang proporsional. Jadi kita tidak perlu mencari-cari mimpi dari ketemu dengan orang-orang yang meninggal. Tetapi riwayatnya cukup menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Dari Aisyah radhiallahu anhu,
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab perkataannya hingga dia bangkit. Kemudian dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata, apabila seseorang melewati kuburan saudara yang dikenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, maka dia membalas salamnya dan mengenalinya. Jika ia melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya lalu mengucapkan salam, maka dia hanya membalas salamnya. Nah, kemudian ada riwayat dari cerita dari eh, seseorang dari kerabat Asim Al-Jahdari. Dia berkata, aku bermimpi bertemu Al-Jahdari 6 hari setelah dia meninggal dunia. Dalam mimpi itu aku bertanya kepadanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Benar jawabnya. Di mana engkau berada saat ini? Aku bertanya. Dia menjawab, demi Allah, aku berada di sebuah taman dari taman-taman surga. Aku bersama beberapa rekanku berkumpul pada setiap malam Jumat, dan pagi harinya lalu kami bersama-sama menghadap Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani untuk mencari kabar tentang kalian. Aku bertanya lagi, apakah itu jasad kalian ataukah roh kalian? Sama sekali tidak. Nah, jasad telah rusak, sedangkan roh-roh yang saling bertemu. Roh-roh yang saling bertemu. Apakah kalian mengetahui kedatangan kami yang menziarahi kalian? Ya, kami mengetahuinya pada Jumat petang dan pada hari Sabtu hingga terbit matahari. Maksudnya hari Sabtu itu ba'da subuh sampai batasnya terbitnya matahari. Aku bertanya lagi, maka apa yang demikian itu tidak berlaku untuk setiap hari? Dia menjawab, mengingat kelebihan hari Jumat dan keagungannya. Nah, gitu. Kemudian dari seorang ulama yang terkenal yaitu Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, aku pernah mendengar dari Ad-Dhahhak bahwa ia berkata, siapa yang menziarahi suatu kuburan pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, maka mayat penghuni kubur itu mengetahui ziarahnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia menjawab karena keistimewaan dari hari Jumat. Nah, itulah yang ada pada eh, kitab Ar-Ruh yang menjelaskan kepada kita tentang ziarahnya orang yang me, orang yang kepada orang yang meninggal. Nah, kemudian bagaimanakah salam yang mesti kita ucapkan? Nah, salam ini kalau secara lengkapnya itu adalah ini yang paling panjang. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu lahikun wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirina as'allaha lana walakumul afiyah. Salam sejahtera atas kalian, wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Sungguhnya atas kehendak Allah kami akan bersua dengan kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu meninggal daripada kami dan kalian serta yang lebih akhir. Kami mohon afiah kepada Allah bagi kami dan bagi kalian. Ini bacaan salamnya secara lengkap. Tapi kalau misalnya di penggalnya Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, ya bisa saja. Atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Nah, ini juga sudah cukup ya. Nah, kiranya ini menjadi satu pemahaman kepada kita semuanya. Sehingga yang penting bagi diri kita dalam mempersiapkan diri kita bahwa hidup di dunia ini ada batasnya. Kemudian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Nah, keyakinan itu adalah kematian. Jadi segala hal tidak pasti mungkin ya. Karir tidak pasti, rezeki tidak pasti, tapi kemudian ajal itu adalah satu kepastian. Keinginan-keinginan kita belum tentu tercapai, tetapi yang jelas ajal itu pasti akan tercapai diminta ataupun
Tidak. Oleh karena itulah kita berusaha menjadikan waktu-waktu kita ini selalu bermanfaat, memberikan manfaat kepada diri kita maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.